Begini tanggapan notaris Bapak Rekowarno terkait statement Ketua DPRD Pati pada saat audiensi bersama Gerta Karangsari keluar. Ini supaya bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga tidak ada kesan itu justru malah memanas-manasi masyarakat. Jadi mestinya seorang pejabat itu pada saat mau berkomentar atau membuat statement apapun itu harus hati-hati, apalagi tidak menguasai persis apa itu hukum perusahaan dan apa itu hukum pertanahan. Itu Bapak, itu mestinya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pernyataan bahwa apakah sertifikat hak guna usaha dapat berubah atau dijadikan sertifikat milik, ya sangat bisa. Hal ini bisa dibaca dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 di pasal 30 itu sudah dijelaskan secara terperinci bahwa hak guna usaha itu selain dapat dijadikan jaminan hutang atau dibebani dengan tanggungan, juga sebagaimana disebutkan dalam ayat 2, hak guna usaha itu dapat beralih, dapat dialihkan atau dilepaskan kepada pihak lain serta diubah haknya. Sehingga kalau HGU itu berubah menjadi SHM, ya memang harus dilepaskan dulu kepada negara. Tapi dengan catatan sebelumnya antara pemegang HGU yaitu PT RSA dengan calon-calon pemohon sertifikat itu harus sudah ada kata sepakat perihal ganti rugi. Nah, setelah ada kata sepakat ganti rugi, kemudian orang yang telah memberikan uang ganti rugi itu diberikan keutamaan atau diberikan prioritas untuk mengajukan permohonan hak. Terkait lagi pertanyaan, loh ini HGU-nya belum berakhir kok bisa dimohon? Justru karena HGU-nya belum berakhir itu harus dilepaskan secara sukarela oleh pemegangannya. Kalau HGU-nya malah sudah berakhir malah tidak bisa, karena secara hukum sudah menjadi tanah negara. Sehingga sudah betul itu sesuai aturan. Jadi jangka waktunya kan berakhir tanggal bulan Desember 2025. Lah kemarin itu permohonannya itu kan dirintis sejak mulai tahun 2021 sampai tahun 2023 sudah selesai, dan itu jangka waktu HGU-nya masih berlaku sehingga harus dilepaskan kepada negara. Tapi dengan ketentuan PT-nya itu telah ada kata sepakat dengan pemohon masalah ganti rugi. Itu seperti itu. Lah kalau tidak diberikan uang ganti rugi ya tidak bisa kemudian dimohon cuma-cuma, karena PT itu sebagai subjek hukum yaitu rek person itu juga seperti manusia, dia punya kekayaan atau aset, dia punya hutang atau liabilities, itu punya. Lah pada saat PT itu mempunyai hutang kepada bank sekian miliar, kemudian hutang pajak sekian miliar, kemudian hutang gaji karyawan dan pesangon karyawan. Lah kalau tanah ini kemudian tidak diganti rugi, lah mengembalikan pinjaman ke bank sekian puluh miliar itu dari mana? Kan tidak bisa. Itu loh ceritanya begitu. Makanya harus diberikan uang ganti rugi. Lah uang ganti rugi ini karena yang keluar itu kan dibebani masih punya utang itu 43 miliar. Jadi banyak. Makanya ganti rugi yang telah terkumpul itu digunakan untuk satu, untuk membayar kewajiban PT terhadap bank, itu bank BRI Agro, itu Agroniaga itu sekitar 23 miliar. Kemudian hutang pajak itu juga sekian miliar, karena sudah lama, karena PT ini kan mengalami kerugian terus menerus. Jadi begitu Pak. Kemarin kan sempat dipertanyakan itu Pak dalam audiensi, proses berguliran antar PT 1, 2, 3 itu. Oh, jadi ceritanya ini dulu kan tanah HGU, kebun HGU itu kan dulu dimiliki PT Rumpun. Terus kemudian sebelum jangka waktunya belum berakhir,
Rumpun ini karena beban utangnya banyak, kemudian dia menggandeng PT Astra Agroniaga, ya Agro. Itu sudah dimulai tahun 90. Kemudian Rumpun dengan Agro itu mendirikan PT yang namanya Rumpun Sari Antan. Terus di tengah perjalanan PT Agroniaga kemudian sahamnya dialihkan atau dijual kepada PT SATS itu. Setelah itu SATS beralih lagi, sahamnya dijual atau dibeli oleh PT TTW yang berkedudukan di Surakarta, hingga sampai tanah-tanah itu dilepaskan. Karena tanah Celuak itu sebetulnya kan 100%-nya kan milik Candi Tunggal Wedari atau TTW singkatannya. Nah, itu sudah menjadi 100%-nya milik TTW, sehingga untuk menjual kebun seluas itu kan tidak gampang. Jadi mencari calon pembeli atau investor yang segitu luasnya tanahnya kan gak gampang. Makanya oleh PT TTW atas nama PT Rumpun Sari Antan, karena Rumpun Sari Antan yang di kebun Celuak itu 100%-nya milik Candi Tunggal Wedari. Kemudian mereka berinisiatif untuk menjual dalam skala kecil-kecil supaya gampang dijangkau oleh masyarakat calon pemohon. Jadi ininya bukan jual beli mas, tapi jadi bisa saja, nah misalnya kebun SHGU milik RSA ini dijual ke PT ya bisa, tetapi sayangnya ditawarkan sudah bertahun-tahun itu tidak ada yang berminat. Kemudian salah satu jalan adalah ini harus dipecah kecil-kecil supaya bisa dijangkau oleh masyarakat sekitar kebun. Jadi misalnya desa Karangsari, kemudian desa misalnya mana itu Sirahan, kemudian Paya dan sebagainya. Dan yang kedua adalah pemohon tanah itu adalah anggota TNI. Jadi sebagian anggota TNI dan sebagian lagi adalah warga masyarakat sekitar kebun. Itu seperti itu. Jadi dipecah kecil-kecil itu supaya bisa dijangkau. Misalnya paling kecil 1000, kemudian paling luas itu sampai dengan 5 hektar. Dan ini sudah terjadi seperti di Cilacap. Cilacap itu tahun 2010 begitu. Dipecah kecil-kecil menjadi bidangan yang luasnya 500 meter persegi dan sudah muncul sertifikat hak miliknya. Jadi tidak ada persoalan, SHGU jadi hak milik itu sesuai aturan sudah betul, tidak ada masalah. Karena itu ada sumber aturannya, yaitu PP 18 tahun 2021. Itu bisa dibaca nanti pada pasal 30. Begitu. Sertifikat itu diterbitkan sudah sesuai dengan aturan. Ya kalau menurut saya ya mestinya ya tidak bisa dibatalkan karena sudah dengan peraturan. Orang mau menggugat itu silakan saja, itu hanya kalau mereka punya alat bukti yang kuat, silakan saja. Nah itu salah satu cara, itu gugatannya ke PT UN. Tapi PT UN sudah nggak dimungkinkan karena sertifikat ini semenjak tahun 2023 itu sudah selesai terbit 314 bidang. Itu sudah selesai, sudah muncul sertifikat hak milik. Andai kata mau gugat ke PT UN, gugatan administrasi negara di sana, itu sudah daluarsa karena ada masa expirednya, jadi ada masa daluarsanya. Jadi gugatan PT UN itu lebih dari 90 hari semenjak keputusan itu dikeluarkan, itu sudah tidak bisa lagi. Jadi gugatan ke PT UN sudah tertutup. Nah sementara misalnya gugatan ke pengadilan negeri, tidak dimungkinkan, pengadilan negeri tidak akan mungkin membatalkan karena itu bukan domainnya pengadilan negeri, bukan. Itu mestinya domainnya pengadilan tata usaha negara. Tetapi pengadilan tata usaha negara, andai kata diajukan gugatan ke sana, sudah tertutup karena sudah dinyatakan daluarsa sejak keputusan tata usaha negara itu dikeluarkan. Itu begitu. Sebetulnya mekanismenya kan sudah betul Pak. Jadi pada saat itu sudah kita publikasikan. Jadi siapa-siapa masyarakat yang berkehendak untuk memiliki tanah di sana
itu silakan berhubungan dengan PT RSA dalam hal ini, karena sahamnya itu sudah 100% dimiliki oleh PT TTB, silahkan saja menghubungi PT TTB. Kan sudah dibuka seluas-luasnya itu. Jadi dengan ganti rugi saat itu ada yang berapa itu, ada yang 35, ada yang 50.000 per meter perseginya itu. Artinya ini ganti rugi satu penataan lahan, ganti rugi tanaman dan sebagainya. Itu kan butuh diganti rugi. Ya. Sebetulnya harganya kan masih cukup murah saat itu. Nah, kemudian setelah pemohon-pemohon ini kita kumpulkan yang telah berikan ganti rugi, kita ajukan permohonan ke kantor pertanahan, karena tanah HGU seluas 170 hektar itu kan sudah kita lepaskan kepada negara. Terus sebagian itu dipergunakan untuk jalan, itu seluas kira-kira sekitar 15 hektar, karena setiap bidang tanah itu harus ada akses jalannya dengan lebar 5-6 meter. Kemudian selain untuk jalan 15 hektar, kemudian diperuntukkan untuk lapangan olahraga itu 1,5 hektar untuk pasung ya. Kemudian untuk makam itu sekitar 6 ribuan meter persegi. Kemudian untuk pasar itu sekitar 5.000 meter persegi atau setengah hektar. Kemudian untuk tempat ibadah itu ada 3 hektar. Kemudian untuk koramil itu sekitar hampir 1.000 meter persegi, dan untuk unit pelaksana kegiatan kecamatan Crua itu ada hampir 1.000 meter persegi. Bisa dijelaskan Pak terkait soal yang Bapak jelaskan tadi, ada bagian-bagian untuk jalan, untuk koramil, pasar dan lain-lain itu dari asumsi luar itu kebanyakan mikirnya gini Pak, kenapa kalau tanah pribadi kok sampai dibagi-bagikan, dikasih ke desa sebanyak itu? Nah, bisa dijelaskan monggo. Jadi kan begini Pak, jadi persyaratan untuk mengadakan pemecahan bidang-bidang tanah seperti juga tanah kaplingan, tanah pekarangan, itu kan biasanya kan kantor pertanahan sebagai pemegang kewenangan itu biasanya kan mensyaratkan supaya sekiannya itu digunakan untuk open space, atau sebagian untuk ruang terbuka hijau, sebagian untuk misalnya fasilitas umum, misalnya tempat ibadah atau pos jaga macam-macam itu. Jadi itu bukan dibagi-bagi, memang itu merupakan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi sebelum dilepaskan dengan ganti rugi ke masyarakat dan anggota TNI, maka PT RSA atau TTB itu harus menyediakan kepada desa atau masyarakat setempat fasilitas umum dan fasilitas sosial. Jadi itu bukan dibagi-bagi, cuma memang itu sebagai tanggung jawab sosial daripada PT RSA atau perusahaan. Begitu Pak.